menggunakan waktu yang disediakan. Iya, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan swastiastu. Yang terhormat, Ibu Hati Nur Eva Sanusi sebagai penguji. Yang terhormat, Ibu Irianto sebagai host. Bapak Hasman Zakaria SKPNS selaku mentor. Ibu Mas Diani Sukri Esos sebagai evaluator. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga tentang perawatan luka diabetes mellitus pos rawat inap dari RSUD Anuntaluko Parigi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niputu Dewi Sunarningsih. Saya bekerja di Rumah Sakit Anuntaluko Parigi di ruang rawat bedah Ebony. Latar belakang, ulcus diabeticum dikenal dengan luka diabetes. Ada 4 poin. Yang pertama, gaya hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan meningkatnya gula dalam darah. Yang kedua, kurang menjaga kebersihan lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya infeksi pada luka DM. Yang ketiga, kurang minat tentang perawatan luka DM bisa ditandai dengan pasien kurang memahami cara bagaimana merawat luka DM. Yang ketiga, kurang paham dampak yang akan timbul. Di sini saya melihat ada beberapa pasien yang datang dengan berulang ke ruangan rawat bedah dengan kasus yang sama, yaitu luka diabetes yang sudah meluas ke bagian jaringan, kulit, otot, tendon, dan sudah sampai nekrosis, sehingga akan berdampak pada dilakukannya amputasi. Maka dari itu saya mengambil isu kurangnya pemahaman pasien tentang perawatan luka diabetes pos rawat inap dari RSUD Anuntaluko Parigi. Selama saya bekerja di RSUD Anuntaluko Parigi, saya mendapatkan 3 isu. Kemudian isu-isu tersebut saya identifikasikan menggunakan teknik USG untuk mendapatkan masalah yang urgensi, serius, ground, yaitu kurangnya pemahaman pasien dan keluarga tentang perawatan luka DM pos rawat inap. Adapun dampak isu jika tidak segera dipecahkan, yaitu pertama, luka semakin parah ditandai dengan meluasnya ke jaringan kulit. Yang kedua, terjadinya infeksi pada luka DM ditandai dengan adanya kemerahan di sekitar luka DM. Yang ketiga, menyebabkan komplikasi hingga kematian. Adapun dampak isu itu harus segera diselesaikan dengan gagasan pemecahan isu, yaitu memberikan penyuluhan kesehatan tentang perawatan luka DM, seperti melakukan sosialisasi tentang perawatan luka DM. Yang kedua, membagikan leaflet kepada pasien dan keluarga. Ketiga, memberikan edukasi dengan menggunakan video agar lebih memudahkan pasien dalam memahami apa itu perawatan luka DM. Adapun rencana kegiatan yang saya akan lakukan ada 4 kegiatan, yaitu yang pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi, ada 3 tahapan kegiatan dan 3 output. Adapun 3 tahapan kegiatan yang berkaitan dengan nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kolaboratif, di mana kita melakukan konsultasi dengan mentor dan kepala ruangan, maupun berkoordinasi dengan rekan sejawat, harus ramah, sopan, santun, jujur, saling menghargai satu sama lain, dan bekerja sama dengan baik. Yang kedua, membuat materi dan media sosialisasi kegiatan. Ada 4 tahapan kegiatan dan 4 output, di mana 4 tahapan kegiatan yang berkaitan dengan nilai dasar berakhlak, yaitu akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana pada saat menyiapkan bahan materi isi, mendesain dan mencetak media harus bertanggung jawab dengan isinya, ahli di bidangnya, inovasi,
membuat dan menyusun kuesioner juga harus bertanggung jawab dan ahli di bidangnya. Mencari dan memilih video harus inovasi dan berkontribusi. Kegiatan ketiga, melaksanakan penyuluhan kegiatan kesehatan yaitu perawatan luka. Ada 4 tahapan kegiatan dan 4 output, di mana 4 tahapan kegiatan yang berkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, dan kolaboratif. Di mana pada saat membagikan kuesioner pretest harus ramah kepada pasien, menayangkan video harus berkontribusi menghargai ahli di bidangnya dan dapat dipercaya, menyampaikan materi penyuluhan harus dapat dipercaya, ahli di bidangnya, melakukan umpan balik terhadap peserta. Di sini harus ramah, menghargai, proaktif, kontribusi, dan bekerja sama. Kegiatan keempat yaitu evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan tentang perawatan luka DM, yaitu ada 4 tahapan kegiatan dan 4 output, di mana 4 tahapan kegiatan yang berkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, yaitu membagikan kuesioner post-test kepada pasien harus dengan ramah, saling menghargai dan bekerja sama, menganalisis hasil kuesioner dengan kinerja yang baik, kemudian mengumpulkan kuesioner harus jujur, ramah, dan kinerja yang baik, saling menghargai, mengevaluasi pasien dengan datang kontrol di polik bedah, yaitu kita harus ramah, jujur, kinerja yang baik, saling menghargai, dan bekerja sama. Adapun jadwal kegiatan yang saya lakukan sebagai berikut. Itu saja pemaparan presentasi yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan Bu Dewi stop share. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami silakan Pak Mentor Pak Hasman untuk memberikan penguatan. Silakan. Termute suaranya, Pak. Diklik dulu mute-nya. Maaf, Pak Tabe. Oke, silakan. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya sampaikan selamat buat adik Dewi Sinarningsih telah masuk ke tahap ini. Yang hormat Ibu Patinur SOS MSI sebagai penguji, yang terhormat Ibu Postince Urianto MSI, dan yang kami banggakan adik Niputu Dewi Sinarningsih. Ya, pada dasarnya kami sangat mensupport untuk rancangan aktualisasi yang diangkat oleh adik Niputu Dewi Sinarningsih dengan judul kurangnya pemahaman pasien dan keluarga tentang perawatan luka DM pos rawat inap di Rumah Sakit Anun Palopo. Hal ini kami sebagai mentor juga memberikan masukan karena berdasarkan data dari Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, memang ada beberapa pasien yang dirawat di ruangan bedah setelah perawatan. Nah, kembali di rumah itu ternyata setelah di rumah lukanya bukan baik, tapi ada yang lebih memburuk, sehingga ini kami menyarankan untuk diangkat judul ini sehingga lebih banyak lagi pasien-pasien yang memang setelah dirawat di rumah itu di rumah memahami bagaimana cara merawat pasien, merawat luka DM ini setelah dirawat di rumah sakit. Nah, yang kami sarankan untuk Adewi, semoga rancangannya ini, penelitiannya ini dapat berjalan dengan baik. Kami menyarankan untuk meningkatkan edukasi baik lisan maupun non lisan di dalam hal ini, bagaimana cara mengedukasi pasien dan keluarganya untuk merawat pasien post-op-nya nanti atau setelah merawat
pasien luka DM yang ada di rumah setelah dirawat dari rumah sakit. Terus mungkin lebih ke perbanyak leaflet dan poster-poster. Ya, itu kita bahwa untuk menjelaskan itu tidak hanya 1 atau 2 kali kepada pasien atau keluarga pasien, itu mungkin lebih sering. Nah, adanya lift ini setelah kembali ke rumah mungkin bisa membantu keluarga dan pasien untuk merawat luka DM-nya nanti di rumah. Ya mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Mentor, dukungan Bapak sangat penting untuk bagaimana Ibu Dewi Sinarningsi bisa melakukan apa yang telah dirancangnya, ya. Karena Bapak ada di belakangnya dan dia masih CPNS sehingga kadang-kadang ya dianggap belum punya arti apa-apa, dan dukungan Bapak sangat penting Pak, karena ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan Bapak. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami silahkan Bu penguji menggunakan waktu yang disediakan. Silahkan Bu. Termute suaranya Bu, termute suaranya Bu Sinta, Bu Patinur termute. Buka suaranya. Ya, oke, silahkan Bu. Iya, baik, terima kasih Ibu Kos, Ibu Sinta yang baik hati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga pertemuan ini hari ini insya Allah selalu dapat rahmat dari Allah SWT. Dan juga untuk Pak Hasman ya. Salam kenal Pak, walaupun melalui virtual saja ini Pak ya. Salam kenal Bu. Halo. Iya, salam kenal kembali. Untuk Ibu Putu Dewi Sinarningsi, ketenangan. Jangan tegang ya. Karena sudah didapat selama 1 bulan ini dia punya pelajaran ya. Baik, untuk pertanyaan pertama. Ibu ingin mendapat penjelasan dari saudara Niputu Dewi ini, apa yang menjadi latar belakang isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi saudara ini, dan bagaimana kaitannya dengan agenda 3? Persingkat saja, Nak. Iya, yang menjadi latar belakang saya mengambil isu ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada beberapa pasien yang masuk secara berulang ke rumah sakit dengan kasus yang sama, bahkan keadaannya sudah semakin lebih memburuk lagi. Maka dari itu saya mengangkat kasus tersebut. Kaitannya dengan manajemen ASN, yaitu kurang optimalnya pemahaman pasien kepada perawatan luka. Maka dari itu saya ingin mengoptimalkan bagaimana caranya pasien agar dapat mengetahui perawatan luka yang baik dan benar itu seperti apa. Gitu Ibu. Untuk dalam kaitannya dengan Smart ASN, di sini saya melakukan penyuluhan menggunakan video dalam bentuk tayangan, karena di ruangan tidak ada televisi, jadi saya menggunakan infocus nantinya Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Dewi, Ibu ingin mendapat penjelasan apa kegiatan inti yang akan dilakukan dalam aktualisasi nanti saya. Kegiatan inti yang saya akan lakukan yaitu melakukan sosialisasi kepada pasien dan keluarga dengan membagikan leaflet kepada pasien dan keluarga mengenai apa itu isinya. Kemudian saya putarkan video yang isinya tentang bagaimana cara melakukan perawatan luka dengan baik dan benar ini. Baik, iya. Berikutnya, Ibu ingin saudari menjelaskan untuk kegiatan 3mu ini, tahap tahap C. Saudara rencana akan mengaktualisasikan antara lain nilai-nilai dasar ASN, yaitu kompeten dan adaptif. Coba saudara jelaskan perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan. Kompeten itu yaitu kita harus bekerja dengan baik, dengan memilih media leaflet sebagai bahan melakukan sosialisasi, harus yang terbaik melakukan dan ahli di bidangnya. Jadi saya melakukan penyuluhan, nanti kemungkinan saya minta bantuan kepada yang lebih mengetahui tentang bagaimana cara menjelaskan
apa itu perawatan luka, misalnya kepada kepala ruangan saya, karena beliau memiliki sertifikat tentang perawatan luka, Ibu. Baik. Terus yang adaptif itu? Adaptif berinovasi. Di sini saya melakukan inovasi dengan menggunakan video yang saya tayangkan di depan pasien dan keluarga agar pasien lebih memahami bagaimana itu perawatan luka. Jadi kalau dengan bentuk video dan gambar mereka lebih tertarik untuk melihatnya, Ibu. Iya. Baik, terima kasih. Terus berikutnya saran untuk Ibu Putri Dewi ini ya sebagai penguji, coba digali lagi lebih dalam lagi nilai-nilai dasar ASN yang ada. Mungkin saja masih ada yang belum dimasukkan atau setelah diaktualisasi nanti ternyata tidak diimplementasikan dalam tahapan tersebut, sehingga lebih cermat lagi ya. Iya. Saya rasa itu saja yang bisa saya tanyakan untuk Ibu Putri Dewi ini. Baik Bu, saya kembalikan kepada Ibu Stince sebagai coach. Terima kasih Bu Stince atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu penguji telah memberikan pertanyaan, saran, perbaikan untuk Ibu Putu Dewi Sinarningsih. Terima kasih Bu, dan terima kasih untuk Pak Mentor telah memberikan penguatan. Harapan kami dukungan Bapak sangat penting dan akan mendukung Ibu Dewi Sinarningsih agar rancangan dapat dilakukan dengan baik. Dan untuk Ibu Dewi Sinarningsih, beberapa masukan dari Ibu penguji tolong diperhatikan. Apabila ada yang ingin diperkuat, ditambahkan silahkan ya. Jadi dan jangan lupa bukti-bukti nanti ya, bukti hasil aktualisasi itu sangat penting ya. 30 hari ke depan dalam seminar akhir harus bisa memperlihatkan bukti kepada kami semua bahwa inilah yang kami lakukan ya. Ini yang Ibu Dewi sudah lakukan sehingga bisa meyakinkan walaupun itu secara virtual ya, apakah itu melalui video singkat yang kalau video kan tidak bisa diakali, dia bergerak ya, kalau foto masih bisa tapi kalau video tidak. Jadi apalagi testimoni ya, testimoni juga pasien ya, bagaimana dia dapatkan pelayanan ya, itu boleh dibuat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada pagi menjelang siang ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke host. Selamat siang. Terima kasih Bu Stince dan juga penguji. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Hasman Jakaria, Escape, dan juga peserta kita, terima kasih sudah hadir. Dan saya silakan untuk live. Baik Bapak, Ibu peserta, Ibu